Setelah kehilangan ibundanya, Aminah binti Wahab, di tengah padang tandus Abwa, Muhammad kecil pulang ke Mekah dengan hati yang patah. Usianya baru 6 tahun, tapi di usia sekecil itu ia telah merasakan dua kehilangan besar dalam hidupnya. Ayahnya tiada sebelum ia lahir, lalu satu-satunya orang tua yang bersamanya pergi untuk selamanya. Kini tak ada pelukan dari seorang ibu, tak ada suara lembut yang menina bobokkannya, namun Allah tak pernah membiarkannya sendiri. Sampai di kota Mekah, Muhammad disambut oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dia adalah pemimpin suku Quraisy, seorang yang dihormati dan disegani. Tapi saat memeluk Muhammad, Abdul Muttalib bukanlah seorang pemimpin. Ia seorang kakek yang melihat cucunya pulang dalam keadaan yatim piatu. Abdul Muttalib sangat menyayangi Muhammad. Ia mengangkatnya seperti anak sendiri, bahkan lebih dari itu. Ia tempatkan Muhammad kecil di sampingnya saat duduk di bawah naungan Ka'bah. Sebuah kehormatan yang bahkan tidak pernah diberikan kepada anak-anak kandungnya sendiri. Para paman dan kerabat tak ada yang berani duduk di tempat tersebut. Tapi bila Muhammad datang dan duduk di dekat kakeknya Abdul Muttalib, ia membiarkannya. Bahkan berkata, biarkan dia. Anak ini akan menjadi dan akan memiliki kedudukan yang sangat besar kelak di kemudian hari. Begitu ujar Abdul Muttalib. Hanya 2 tahun Muhammad berada dalam asuhan kakeknya, tapi dalam waktu singkat itu ia merasakan cinta yang hangat, perhatian yang dalam, dan kebijaksanaan yang membentuk karakter awal. Namun takdir kembali menguji. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pun wafat. Dunia kembali menjadi sunyi, dan untuk ketiga kalinya Muhammad berdiri di sisi liang lahat orang terdekatnya. Yatim sejak lahir, piatu di usia 6 tahun, dan kini ia menjadi anak kecil yang kehilangan kakek yang sangat ia cintai. Tapi Allah terus menyiapkan pelindung-pelindung terbaik untuk Rasul terakhirnya. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, Abu Talib, salah satu paman Nabi, mengambil tanggung jawab penuh untuk merawat Muhammad. Meski bukan orang kaya, Abu Talib mencintai Muhammad sepenuh hati. Ia tak hanya memberinya makan dan tempat tinggal, ia menjadikannya bagian dari keluarganya. Muhammad dibesarkan bersama anak-anak Abu Talib, tidur di rumahnya, makan dari piring yang sama. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Abu Talib tak pernah melepaskan pandangannya dari Muhammad. Ia selalu menjaganya, membelanya, dan memenuhi semua kebutuhannya sekuat tenaga. Muhammad tumbuh dalam kesederhanaan. Ia mulai belajar berdagang, ikut pamannya dalam beberapa perjalanan. Ia juga mengembala kambing, pekerjaan yang mengajarkannya kesabaran dan pengendalian diri. Ia dikenal sebagai anak muda yang jujur, dapat dipercaya, tidak pernah berkata dusta, dan tak pernah berbuat curang. Bahkan orang-orang Mekah mulai menyebutnya Al-Amin, yang berarti yang sangat terpercaya. Di usia sekitar 12 tahun, Muhammad ikut Abu Talib dalam perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan itu, mereka singgah di tempat seorang rahib bernama Buhaira. Buhaira dengan pandangan tajamnya memperhatikan Muhammad. Ia melihat tanda-tanda kenabian dari diri anak tersebut. Ia memeriksa tubuhnya, melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya. Buhaira berkata kepada Abu Talib, "Jagalah anak ini, ia akan menjadi nabi. Aku melihat tanda-tanda yang sama seperti dalam kitab kami."
Karena kekhawatiran akan bahaya dari kaum Yahudi di Syam, Abu Talib memutuskan untuk membawa Muhammad kembali ke Mekah. Di bawah asuhan Abu Talib, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang disegani. Ia tak pernah menyembah berhala, tak pernah mencicipi khamar, dan tak pernah ikut pesta atau perilaku jahiliyah. Ia tumbuh sebagai pemuda yang tenang, bijak, rendah hati, dan kuat menjaga kehormatan. Abu Talib, walau dalam kondisi sulit, tak pernah membiarkan keponakannya hidup susah. Ia memberikan yang terbaik, bukan dari harta, tapi hati. Dari seorang anak yang kehilangan segalanya, Muhammad SAW tumbuh dalam bimbingan orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Kakeknya memberinya kebanggaan, pamannya memberinya perlindungan, dan Allah tak pernah membiarkannya sendiri. Karena anak ini bukan anak biasa, ia dipersiapkan untuk membawa cahaya bagi seluruh dunia. Tidakkah kami dapati engkau sebagai anak yatim, lalu kami lindungi engkau? Ad-Duha ayat 6. Syukran.